ya. Oke, kita sapa teman-teman dulu ya, Neng ya. Halo teman-teman semuanya yang sudah bergabung ya di webinar kita malam hari ini. Kita bertemu lagi ya di webinar malam hari ini, Jumat 3 Maret 2023 bersama Subiantik ya, sehat dan cantik bersama Subiantik. Nah, untuk malam hari ini kita akan sharing-sharing lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih seputar sabun cuci piring aman dengan pewarna alami yang pastinya itu bakal seru banget ya. Dan pastinya itu bakal sayang banget sih kalau sampai dilewatkan ya. Dengan narasumber ahlinya, beliau adalah Neng Filiana Mila Dewi. Halo Neng Filiana. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Oke, apa kabar Neng Filiana hari ini? Ini seger sekali karena barusan selesai yoga, jadi Oh, masih oke. semangat. Masih kebawa suasana semangat yoga tadi ya. Iya, Oke, nah Sobat Zubi, mungkin di sini ada yang udah kenal nih sama Neng Filiana ya. Atau mungkin kalau ada yang belum kenal, kita perkenalkan lagi. Nah, beliau ini adalah seorang co-founder dari Rumah Inspirasi Jogja ya, Rumijo, yang mana mulai usahanya itu sejak tahun 2011. Nah, Rumijo itu banyak sekali menginspirasi masyarakat sekitar yang bermula dari keprihatinan founder atas tata kelola sampah masyarakat yang kacau menjadi belajar cara memilih dan memilah sampah, juga membuat sendiri bahan keseharian yang dipakai untuk mengurangi sampah pembungkus, seperti sabun mandi, pasta gigi, shampoo, dan masih banyak lagi. Tentu keuntungannya lingkungan jadi lebih terawat. Nah, kalau dari kesehatan sendiri, apa sih manfaat yang sudah didapatkan, yang Filiana? kalau dari segi kesehatan ya, saya jadi tahu, karena saya sekarang kan membuat sabun ya, dari sabun mandi, sabun cuci piring, terus sabun cuci baju, untuk sabun pel dan semuanya itu kan kebutuhan harian. Jadi Betul. tahu apa sih yang ditempelkan di kulit. Oh, Karena kulit ini oke, kan ada pori-porinya dan nempel gitu kan. Jadi tahu betul. apa aja produk-produk yang ditempelin atau untuk membersihkan diri sendiri gitu. Itu aja. Jadi lebih lebih seger. Saya merasa kulitku yang eksotik ini ya lah. Oh, Kulitnya eksotik ya. Jadi nggak dan orang berpikir selalu kalau orang apa ya orang cantik itu harus yang putih atau apa. Saya sih enggak ya. Saya berpikir tentang orang cantik adalah orang yang punya kulit sehat, betul. apapun warnanya. Jadi warna itu ada di nomor kesekian buat saya. Jadi yang pasti kulitnya sehat, kulitnya bersih, wangi itu bonus. Tapi memang udah wangi. Jadi kalau kalau kita eh, kebiasaan dengan produk-produk alam pasti akan beda baunya gitu. Oke, iya betul banget ya. Jadi kita tahu ya bahan-bahan apa aja sih yang diserap oleh kulit kita, sehingga apa namanya mungkin keuntungannya juga dari kulit itu jadi lebih segar ya. Betul sih kalau cantik itu nggak harus selalu putih ya, tapi harus bersih ya, harus bersih, harus segar ya. Bahkan sekarang banyak banget ya kayak mungkin dari apa namanya luar orang-orang luar itu apa namanya sengaja ke Indonesia itu untuk apa namanya kulitnya tuh agar lebih apa eksotis gitu ya. Jadi putih itu itu bener banget. Neng Fiana saya setuju sih. Oke ya, keren banget. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya seputar manfaat-manfaat apa saja mungkin yang nanti apa sudah dari Neng Filiana dapatkan. Nah, sabun cuci piring merupakan salah satu kebutuhan di kehidupan sehari-hari. Dengan kita belajar membuat sabun cuci piring, kita bisa menghemat jauh dan juga ikut mengurangi sampah kemasan dan eksposur kimia ke tubuh kita. Membuat sabun cuci piring sendiri terkadang menjadi suatu kebutuhan karena ingin mengubah gaya hidup maupun cara kreatif seseorang untuk menghabiskan waktu luangnya. Cara membuat sabun cuci piring sendiri sebenarnya cukup mudah, membutuhkan beberapa bahan yang mudah didapatkan dimanapun.
Jika teman-teman terbiasa menggunakan sabun cuci piring komersial yang berbusa, perlu waktu untuk membiasakan diri dengan alternatif buatan sendiri. Nah, penasaran gimana caranya dan apa aja sih bahan-bahannya? Teman-teman harus simak terus ya untuk materi kita malam hari ini, kelas kita malam hari ini dari awal sampai akhir. Dan nanti kalau ada yang mungkin mau ditanyakan nih, ada yang kurang jelas ya, silakan teman-teman langsung tanyakan aja di room chatnya. Nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Filiana yang akan membantu menjawabnya. Oke? Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja untuk ke materinya. Silahkan Neng Filiana langsung saja untuk memulai memaparkan materinya. Silahkan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk kesempatannya lagi untuk sharing tentang apa sih yang sudah saya lakukan. Yang dulu pernah saya sharingkan tentang pembuatan lilin wangi dari minyak jelantah dan sekarang tentang pembuatan dari sabun cuci piring alami. Sebenarnya bukan sabun itu terbuat dari bahan alami yang alami banget, tapi dari pemakaian pewarnaannya alami juga. Jadi di sini saya belajar tentang bagaimana sih membuat sabun sendiri. Kenapa? Kenapa saya membuat sabun sendiri dan tujuannya apa? Alasannya apa? Nah, pertama adalah mulai dari sini dulu ya. Alasan saya membuat sabun sendiri adalah eh, satu, untuk menghindari pemakaian atau sampah pembungkus sabun itu sendiri. Jadi kalau kita eh, sering menggunakan sabun yang kita beli dari toko atau dari kemasan pabrikan itu kan kebanyakan pembungkusnya yang jadi masalah. Karena pengalaman dari kemarin COVID adalah bagaimana ekonomi kita itu turun drastis sehingga kita sebagai apa ya kita sebagai seorang ibu atau wanita yang harus bisa membagi-bagi dari segi keuangan untuk makan, untuk semuanya dan untuk sabun terutama ya karena sabun itu adalah kebutuhan harian. Yang bisa kita lakukan adalah memperkecil volumenya agar agar pas dengan finansial kita. Jadi secara otomatis kalau volumenya diperkecil berarti pemakaiannya akan lebih sering berganti. Bukan karena boros, memang karena volumenya kecil, jadi kita juga makanya akan ganti. Oh besok karena besok dapat penghasilan segini, oh dapatnya yang ini. Besok untuk penghasilan segini dapatnya yang ini. Jadi dari situ prihatin juga bahwa peningkatan sampah, terutama sampah plastik atau pembungkus saset itu meningkat sekali. Dan karena rumah saya itu ada di halaman belakang rumah saya adalah sungai. Sungainya lumayan besar. Di situ saya lihat sendiri bagaimana masyarakat membuang sampahnya di sungai tersebut. Dan kebanyakan dari sampah itu adalah saset. Nah, bagaimana sih menghindari itu? Kita tidak sekedar hanya berpikir, kita tidak sekedar hanya berpendapat atau sekedar mencela, tapi kita harus melakukan sesuatu yang lain. Nah, dari situ saya belajar, yuk bagaimana sih caranya membuat sabun? Baik dari sabun mandi, sabun cuci piring, sabun pel, sabun cuci baju. Yuk kita bikin sendiri sih gimana. Tadinya saya tidak berpikir tentang ini harus sehat atau ini harus alami. Tapi pokok pertama adalah ini tidak nyampah. Itu pemikiran saya pertama dulu. Oke, yuk kita belajar itu. Dan apa sih bahan-bahannya? Untuk pertama banget itu adalah satu air, air biasa aja, air distilasi kalau lebih baik. Yang kedua adalah teks sabun, itu dapat Anda beli itu di toko-toko kimia atau kalau di Yogyakarta itu gampang karena ada beberapa toko yang menyediakan itu. Eh,
Oh iya, saya berasal dari Yogyakarta, lupa memperkenalkan diri lagi. Eh, yang ketiga adalah saya memakai air jeruk nipis. Jadi saya memeras jeruk nipis, terus ditambah pewarna alami, yang itu adalah water base, mau bubuk, bubuk atau cair tapi yang water base. Neng Vili, maaf banget di sela dulu sebentar. Ini sambil kita share screen-nya ya, Neng ya? Oh iya, baguslah. Iya. Iya. Eh, Tim Supi boleh dibantu untuk share screen-nya ya. Terima kasih. Oke. Ya, maaf ya, Neng. Sudah di Iya, sela dulu. nggak apa-apa. Saya lupa tadi saya dari Yogyakarta. Saya berasal dari Yogyakarta. Tadi juga, nah ini ada set screen-nya. Di mana di situ kalau untuk biasa yang pakai berbusa banyak, kita pakainya Texapun. Ayo, next. Kok satu doang? Nah, itu di situ Next. ada sabun yang ramah lingkungan, manfaat penggunaan sabun alami. Ada bahan pembuatan sabun alami, dan apa itu Texapun? Next. Nah, di sini eh, tadi saya sudah jelaskan bahwa bahan-bahan alami yaitu terutama jeruk nipis, air jeruk nipis. Saya biasa memakai air jeruk nipis. Itu adalah 1 kilo jeruk nipis. Itu murah sih. Sekitar kalau di Yogyakarta 14 ribuan. Itu diperas, diambil airnya aja. Next. Kenapa memakai jeruk nipis? Gitu. Ini tadi bahannya. Sudah saya sebutkan. Next. Ini ada Texapun di situ. Bisa diperbesar, Mbak? Atau Neng? Wing. Oke, baik ya, Neng ya. Iya, biar bisa dibaca. Twing, twing, twing. Nah, itu Texapon itu salah satu fungsinya mengangkat lemak. Nah, makanya saya membuat satu sabun bisa untuk banyak banyak hal. Next. Nah, ini kenapa saya memakai air jeruk nipis karena memang ada manfaatnya, yaitu meremajakan kulit, melembutkan kulit, membersihkan lemak pada piring, jadi lebih bersih, menghilangkan bau, membunuh bakteri, mengatasi noda membandel. Lagi, nah ini yang sudah dilakukan di Rumijo, kami membuat sendiri pasta gigi dari arang bambu, sabun mandi, dan sekaligus bisa dijadikan sampo dari minyak kelapa, sabun cuci piring herbal yang kita bicarakan sekarang, lilin dari bahannya dari ini lilinnya lilin wangi ya, dari bahan minyak bekas atau jelantah. Saya juga membuat sabun laundry cair dengan uh, pembuatan hampir sama, nanti campurannya yang berbeda. Terus uh, kalau ini batang dari minyak jelantah itu yang sabun batang juga. Terus kami juga membuat kaldu tempe. Itu terbuat dari tempe. Kalau di Jawa namanya tempe semangit. Dan itu belum busuk. Tempenya belum busuk. Jadi antara mau busuk tapi sudah over fermented. Nah itu. Kenapa sih kami membuat itu semua?
Karena eh, lagi-lagi kita adalah anak dari ibu bumi, kita nggak mau menyakiti bumi dengan membuang sampah atau menghasilkan sampah yang ibu kita itu sulit mencernanya. Jadi kita tidak ingin menyakiti bumi. Intinya itu sih. Next, itu kan yang bumi tadi. Karena ibu itu akan selalu mencintai kita dan memberikan kita yang terbaik. Masuk kita diberikan hal yang terbaik, kita memberikan sesuatu itu, kita timbal balikan itu sesuatu yang menyakiti ibu kita. Sudah? Next. Nah, ini adalah nomor saya dan itu adalah IG kami. Kalau pengen kepo atau pengen apa namanya bertanya selanjutnya bisa langsung ke nomor itu atau ke IG. Eh, harus repot-repot membuat sabun cuci piring sendiri, itu kan repot banget. Sebenarnya nggak repot, karena gini, saya membuat sabun cuci piring itu paling sebulan sekali karena saya membuatnya banyak. Jadi gini, dari 1 kilo jeruk nipis saya peras, itu airnya jadi sekitar 350 gram. Di sini kita nimbangnya pakai, kita ukurnya pakai gram ya, bukan mililiter karena Texapun itu pada apa ya, nggak cair tapi nggak padat, apa liquid ya namanya ya. Jadi kayak sejenis kalau cair itu kan kayak air ya, itu nggak air tapi kental gitu loh, air kental gitu. Itu Texapun. Barangnya seperti itu. Terus itu bisa dibeli di toko-toko kimia di masing-masing kota Anda. Itu di harga antara bentar, 25.000 sampai 40.000. Sorry, tergantung tokonya. Terus air, itu 1 kilonya ya, 1 kilo harga segitu. Air destilasi itu sangat murah. Ya udah, jadi untuk 1 kilo air, 1 kilo Texapun, kita memerlukan 2 kilo air. Jadi pakai kilo ya. 1 kilo Texapun memerlukan 2 kilo air, memerlukan 1 kilo jeruk nipis. Udah dicampur aja semuanya. Dicampur. Oh ya, sorry itu tadi kurang garam banyak. Dicampur semuanya sampai semuanya merata sekali, sampai semuanya habis. Tidak ada karena Texapun harus benar-benar merata, menyampur menjadi satu dengan air. Di situ baru dicampur dengan pewarna. Pewarnanya apa sih yang alami? Tadi ada pewarnanya itu ada dari eh, merah itu dari, kalau dari neng-neng atau teman-teman di sini itu di sekitarnya ada pohon jati, itu dari daun jati yang muda. Jadi daun jati muda itu yang masih merah-merah, itu dikeringkan, nanti dibikin bubuk, itu jadi warna merah. Kalau maunya warna kuning, itu dari kunyit atau temulawak. Jadi kunyit atau temulawak dari bubuknya. Terus untuk warna biru, itu dari daun strobilantes. Itu daun yang sudah difermentasi, itu tidak bisa membuat sendiri. Jadi kita harus beli dari seorang teman. Saya beli dari teman saya di Temanggung untuk pewarnaan alami warna biru. Kalau warna hijau, saya membuatnya dari daun kates atau pepaya. Jadi daun kates atau pepaya itu ditumbuk, jadi warnanya masuk. Jadi pewarna hijau.
Itu dicampur dengan airnya tadi. Gitu. Nah, karena pada saat kita menyampur itu menghasilkan busa. Menghasilkan busa, kita tunggu 24 jam, minimal 12 jam, untuk biar busa-busa itu hilang. Setelah busa hilang, kita campurkan dengan garam untuk mengentalkannya. Nah, itu. Kalau kita mau, eh, itu bahannya untuk sabun cuci piring ya. Nanti setelah jadi dibagi dua. Kalau aku bisa dibagi dua. Yang satu dikasih pewangi laundry. Itu jadi sabun cuci baju cair. Bisa dipakai di mesin cuci. Yang satu tetap saja jangan dikasih pewangi laundry karena untuk cuci piring not really good untuk wangi-wangi laundry gitu. Nah, kalau sebagian lagi, kalau bisa dibagi lagi kalau mau, itu bisa dicampur dengan uh, soda kue, sedikit soda kue untuk membersihkan lantai. Jadi bisa kita untuk sabun pembersih lantai. Itu juga bisa kita kasih pewangi juga di situ. Nah, itu sih. Sebenarnya gampang ya, dan murah kalau kita mau, dan itu pembuatannya nggak lama. Bisa Anda mencampurnya itu memakai hand mixer atau memakai tangan langsung. Jadi eh, sangat gampang dan mudah ditiru gitu. Kalau pengen bau-bau kopi atau apa ya kasih esensial kopi gitu. Gitu Neng. Neng Syubi. Oke. Iya. Kalau untuk proses pembuatannya sendiri itu biasanya memakan waktu sampai berapa lama nih, Filiana? 15 menit kali ya. Oh. Nggak lama sih. 15 menit sampai setengah. Atau 15 menit. Paling setengah jam karena kita sambil memeras jeruk ya. Ah. Jadi kita beli jeruk dulu, kita peras dulu airnya. Ya setengah jam sambil memeras jeruknya. Tapi kalau semua sudah ready, kita tinggal campur-campurkan 10 menit ya selesai. Oh, berarti simple ya. Karena Iya, pasti sangat simpel. Oke. Terus kalau untuk jeruknya itu memang harus pakai jeruk nipis gitu ya, Neviliana ya? Eh, yang pengalaman aku karena aku memakai jeruk nipis, ya iya. Tapi kalau memang teman-teman mau mengeksplor lagi, mau mengeksperimen lagi, ya memakai jeruk yang lain boleh. Pernah sih saya pakai jeruk nipis, saya blender semuanya sekulit-kulitnya bisa. Tapi nanti ada kayak apa ya ampasnya gitu. Kalau memang seneng ampasnya itu bisa buat cuci piring sekalian sih. Tapi untuk Oh, sabun cuci baju, ampasnya kan tidak recommended. oke. Tapi asal jangan di blender sepohonnya ya. Kayaknya nggak bisa sih ya. Kalau sepohonnya nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau sepohon-pohonnya. Oke. Ya, jadi nanti dok, apa dari sabun cuci piring yang dihasilkan pun itu warnanya itu nggak cuma warna hijau ya, Neng ya. Karena kan tadi apa namanya dari pewarna itu kan juga macam-macam ya. Jadi nggak cuma warna hijau aja gitu ya. Iya, jadi pewarnanya itu bisa. Jadi teman-teman di sini dari 1 kilo tadi bisa dibagi menjadi misalnya empat. Empat itu ada warna merah, ada warna kuning, coklat. Coklat itu bisa dari kopi. Terus atau dari coklat, bubuk coklat bisa. Terus eh, atau kalau coklat itu biasanya dari getah pohon sih. Tapi harus di apa? Direbus dulu.
gitu ada pewarna coklat. Tapi aku simpelnya pakai bubuk kopi. Kita cari yang simpel aja, jangan yang rumit-rumit ya. Udah, sama yang hijau tadi. Hidup itu sudah rumit, jangan diperumit dengan membuat sabun yang rumit ya. Betul. Gitu aja. Jadi bisa dibagi, pengennya mau pewarna apa aja sih gitu. Itu lucu-lucu sih nanti. Jangan lupa terakhir dikasih garam biar kental. Oke. Dan garamnya itu sedikit dulu kita aduk, sedikit aduk, gitu nanti lama-lama kental. Jadi tidak ada takaran yang harus, itu sesuaiin aja dengan pengen kental yang seperti apa sih gitu. Oke. Bisa disesuaikan sama apa namanya? Mau kayak nggak takarannya ada nggak, Neng? Kalau untuk garamnya sendiri atau kayak Enggak. disesuaikan? Berarti Enggak, ngira-ngira. sesuaikan aja dengan apa yang seberapa sih ingin seberapa gitu aja. Hmm. Enggak ada. Oke. Ya, kalau misalnya nih, Neng, kalau misal nanti untuk bahan-bahannya itu tanpa teksapon, itu bisa nggak, Neng? Kalau tanpa teksapon berarti pakai mesh namanya sama gliserin. Jadi ada namanya, itu juga nanti beli di tempat toko kimia, MES dan gliserin. Itu Oke. pengganti teksapon. Tapi untuk tingkat busanya lebih banyak berkurang. Jadi banyak banget teksaponnya daripada ini. Kalau memakai MES dan gliserin, itu busanya akan sedikit. Kalau orang yang senang berbusa-busa, pakainya teksapon. Gitu. Oke. Ya, tadi ada pertanyaan dari Neng Betty. Ya, Neng Betty Kusumawardani yang ada di IG. Izin bertanya, pewarna alami misal kunyit kalau dipakai cuci baju, apakah tidak meninggalkan noda di baju? Enggak. Saya pernah memakai itu dan tidak. Kecuali Anda rendam itu berhari-hari ya. Kalau cuma untuk sekedar nyuci, itu enggak. Kan nanti gini, itu kan nanti ada bubuknya ya. Ada bubuknya dan mengendap bubuknya itu. Yang kita pakai kan atasnya, bukan bubuknya. Gitu. Oke, jadi aman ya, Neng ya? Aman. Tapi ya tidak untuk direndamkan ya. Maksudnya direndam untuk waktu yang lama sih. Kalau ngerendam beberapa menit aja nggak apa-apa kok. Hmm. Terus tingkat pemberian sabunnya juga nggak banyak banget gitu loh. Karena kalau kita makan teks sabun itu busanya banyak dan bersih. Jadi kita tidak butuh sabun yang banyak berbanyak banget gitu loh. Oke, jadi aman asal nggak direndam selama berhari-hari ya. Mungkin kalau beberapa. Iyalah. Masa kita mau ngerendam 10 hari atau 7 hari kan nggak mungkin juga. Paling kan Oke, ngerendam itu paling 6 jam, 2 jam gitu kan maksimal. betul. Mm-mm. Itu just kidding. Untuk rendaman berhari-hari itu hanya bercanda sih saya. Iya. Begitu, Neng Betty. Semoga bisa menjawab ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke, silakan barangkali dari Sobat Subi ada yang mau bertanya lagi juga boleh banget ya langsung em, diketikkan aja nih di kolom chatnya nanti akan kita bantu bacakan ya dari Neng Filiana yang akan bantu menjawabnya. Mana tuh kolom? Udah. Jadi tadi juga eh, apa ya? Karena saya juga bidang pariwisata, jadi ini juga bisa sih kita kembangkan menjadi misalnya
di tempat neng-neng di sini, ibu-ibu PKK-nya atau apa bisa mengembangkan membuat sabun sendiri, itu juga bisa mengangkat perekonomian masyarakat gitu loh. Untuk kita saling membeli atau membeli di satu tempat untuk tetangga-tetangga dan itu bisa isi ulang. Isi ulang itu bisa mengurangi sampah itu banyak banget. Jadi misalnya ada salah satu dari teman-teman yang jualan di situ atau ibu PKK di situ, terus mereka membelinya isi ulang memakai botol sendiri itu kan lebih baik. Manfaatnya di situ juga. Oke, betul sih. Ya. Bisa ini ya Neng ya, apa namanya dengan apa meningkatkan ekonomi ya di lingkungan sekitar. Oke, ini Mm-mm. dari Neng tadi kalau pakai MS bisa komposisinya bagaimana, Mas tadi ya, yang untuk ganti teks sabun ya Neng Mirna ya. Oh iya, itu komposisinya ada catatannya tapi di rumah. Saya lagi lihat di rumah. Ah, saya nggak ya, saya lupa-lupa ingat karena saya lebih sering memakai teks sabun yang MES itu saya jarang memakai dan saya nggak yakin untuk sharing komposisi di sini bagaimana kalau sharingnya untuk besok aja untuk yang di Telegram. Iya betul, kita masih ada satu sesi Jadi besok ya. saya takutnya salah komposisi nanti. Oke, karena ada Saya catatannya ya. masih masih harus belajar yang itu. Iya, Oke, iya iya. Tapi kalau tadi kalau pakai MS itu emang bisa ya Neng ya, bisa ya, bisanya itu bisa. bisa. Tapi ya takaran mungkin bakal di-share-nya besok ya Neng Mirna tadi ya. Iya, pakai catatan aja lewat Telegram aja biar lebih lebih saya lebih yakin karena saya tuh orangnya pelupa. Jadi takutnya lupa. Oke. Iya, dari Neng Mirna udah join grup Telegram kita belum Neng Mirna? Baik, oke. Baik. Oh iya, Neng Mirna baik. Baik untuk Neng Mirna, terima kasih untuk besok join telegramnya ya. Besok jangan lupa join lagi di Telegramnya ya. Tapi nanti kalau Iya, misalnya ada apa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus pakai catatan itu bisa dijawab ya. iya. Sama besok Neng Sedit, anu ya, aku diingatkan untuk yang itu ya, untuk pertanyaan itu. Oke, siap. Oke, besok Jadi diingatkan ada, lagi. jadi di tempat neng-neng ini juga pewarnanya nggak harus, misalnya yang hijau. Yang hijau itu nggak harus dari daun pepaya, misalnya ada daun suji, atau daun pandan, atau daun kelor, itu juga bisa. Jadi pewarnanya bisa juga dari daun-daun yang lain gitu loh. Untuk apa namanya pewarna coklat itu juga bisa dari kulit mauni apa ya? Kayaknya mauni deh. Bentar. Aku ingat-ingat dulu. Aku dulu pernah itu pakai salah satu kulit. Kayaknya kalau nggak kayaknya mauni. Iya, kulit mauni. Kalau di Jogja itu bisa didapat dari toko ini yang jual alat-alat batik, perlengkapan batik kalau di Jogja. Jadi kulit mahoni itu direbus dulu, keluar warnanya, baru air itu dicampur dengan hexapon tadi. Bisa lebih banyak lagi kok kalau untuk pembuatan yang banyak. Prinsipnya 1 kilo hexapon, 2 kilo air. 1 kilo hexapon, 2 kilo air, 1 kilo jeruk nipis. Jadi itu kalau neng-neng di sini mau mau apa lebih banyak lagi ya cuma dikalikan aja misalnya 1,5 kilo hexapon
Berarti airnya 3 kilo. Jeruk nipisnya 1,5 gitu. Nah, kalau teman-teman di sini atau neng-neng di sini itu punya atau sudah membuat sabun cuci baju batangan dari minyak jelantah, bisa itu diparut, di apa? Diparut ya, Neng, namanya ya. Pokoknya dijadikan kecil-kecil gitu. Betul. Eh, terus pada saat kita punya yang teks sabun, sabun teks sabun ini dicampurin aja ke sabun itu, ke sabun yang diparut tadi. Jadi kalau teman-teman sudah bisa membuat sabun cuci baju batangan, itu dicampurin aja bisa. Tambah bersih malahan dan memakainya lebih sedikit. Oke, ini dari Neng Betty lagi nih di IG. Mengingat menggunakan bahan aditif food grade seperti daun-daunan, jeruk nipis, sabun ini dapat bertahan berapa lama? Oke. Kalau untuk pewarna, karena itu memakai daun-daunan, nanti lama-lama akan pudar. Itu di minggu kedua pudarnya. Kalau untuk pewarnanya. Tapi untuk jeruk nipis bisa bertahan lebih lama. Karena apa? Karena ada pengikatnya garam. Jadi garam itu bisa membuat lebih lama awet. Bisa sebulan kalau jeruk nipisnya. Tapi untuk pewarnanya memudar karena oksidasi. Terutama yang dari daun-daunan. Begitu. Ada lagi nih, Subi? Oke, semoga bisa menjawab ya Neng Betty. Ya, jadi untuk Mhm. pewarnanya di minggu kedua itu mulai memudar Sudah atau memang mulai memudar. Iya. oh, oke. Karena oksidasi aja. Oke. Tapi bisa juga loh neng-neng di sini memakai pewarna makanan. Jadi nggak yang alami kita ambil dari kebun, tapi bisa memakai pewarna makanan. Yang bubuk terutama atau yang water based. Oke. Karena apa? Karena zat-zat kalau kita memakai sabun eh, apa? Sabun cuci yang dijual di umumnya itu tetap ada beberapa zat yang tertinggal di alat makan kita yang itu nanti akhirnya akan masuk ke tubuh kita lama kelamaan. Jadi nanti akan menumpuk di situ. Ya, kalau kita tidak detox, nanti akan jadi penyakit lama-lama. Mendukung, tidak gede banget presentasinya, tapi itu akan mendukung. Begitu. Oke, ya teman-teman tadi juga bisa ini juga ya, tadi yang udah di slide terakhir ya, dijelaskan tadi nomor dari Neng Filiana, ada Instagramnya juga ya, Instagramnya itu ada dari Filistus, ada Filiana underscore Dewi, ada Rumijo juga ya Neng Dewi ya, Neng Ya, Filiana Dewi. Ya, kalau yang filistaf itu isinya tentang barang-barang apa yang kami buat dan kami jual. Kalau Rumah Inspirasi Jogja atau Rumijo itu tentang barang juga dan kegiatan Rumijo, di mana kami bergerak di bidang lingkungan, terutama manajemen sampah plastik atau sampah anorganik. Terus
Kalau Filiana underscore Dewi itu IG pribadi saya, itu isinya tentang kegiatan saya secara pribadi, di mana saya juga selain bergerak di bidang lingkungan, UMKM juga di bidang pariwisata dan olahraga yoga gitu. Mm-mm. Oke. Ya, di sini banyak banget teman-teman bisa langsung cek aja nih di Instagramnya @rumijo ya, Rumah Inspirasi Jogja. Ini banyak banget di produk-produk yang sudah dihasilkan ya dari Rumijo. Ada kegiatan-kegiatannya juga nih banyak banget ya, luar biasa banget. Ada dari udah cakep-cakep banget. Terus tadi ada dari sabun cuci piring warna alam ya. Terus ada Iya. dari shampoo, sabun juga ada. Itu ada sampo bar kalau di situ ya. Oh, Jadi Neng Subi, maaf tak potong. Jadi nggak apa-apa Neng. Rumija itu ada dua ya teman-teman. Rumija itu ada dua, ada di Yogyakarta dan ada di Bali. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang di Bali bisa bisa menghubungi Rumija yang di Bali. Jadi ada dua. Dan produksi kami hampir-hampir sama. Ada juga yang di produksi di Bali dan produksi di Jogja. Itu ada. Sabunnya juga ada Philly Soap, ada The Note. Ada dua juga. Itu beda ukuran aja sih. Jadi kalau The Note itu ukurannya lebih gede, 125 gram. Kalau di Philly Soap itu 50 gram. Gitu. Itu untuk sabun mandi. Apalagi ya yang kami jual. Lupa ya. Kami itu lebih banyak ke pendidikan bagaimana mengubah mindset, mengubah perilaku, meng, meng, me, apa ya, memperbaiki kehidupan, lifestyle, terus lebih ke bagaimana sih kamu memperlakukan sampahmu sendiri, dan lebih ke situ sebenarnya. Tapi waktu kami melakukan itu tanpa produk, tidak ada, ada sih orang, tapi itu presentasi sedikit banget. Sedikit sekali orang-orang memperhatikan kami. Jadi setelah kami mempunyai produk yang itu bisa bermanfaat dan lebih mendukung lifestyle kami, itu presentasi orang memperhatikan itu lebih lebih lagi gitu. Jadi akhirnya kami memproduksi bahan-bahan tersebut. Dan eh, kenapa memilih sabun? Karena sabun itu juga yang tadi saya bilang lagi, yang paling banyak nyampah, menghasilkan sampah, dan dipakainya harian. Itu sama seperti kita makan sih. Kita makan juga harian, sabunan juga harian. Atau ada neng-neng di sini yang sabunan tiap seminggu sekali. Mungkin ya. Itu sabun untuk Nggak cuci sepatu, bukan untuk cuci badan sih. Jadi untuk sabun kami juga, oh ya, ngomongin cuci sepatu. Pernah teman saya, karena musim hujan, dia mau cuci sepatu, memakai sabun produk kami, itu memakainya pakai kering itu loh, pakai yang cuma disikat, terus dicocol pakai, apa namanya, kain, kain basah, dan ternyata hasilnya juga bersih, tidak mengecewakan, bagus. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau untuk apa namanya sabun cuci piring ataupun dari sabun lain ya, tadi yang sudah apa digunakan, itu berarti nggak pakai pengawet sama sekali ya, Neng Filiana? Pengawetnya garam tadi, Mbak. Oh ya garam ya. Mm-mm.
Kalau untuk sabun mandi itu nggak ada pengawetnya malah. Karena kami Oke. memakai soda api. Itu kayaknya udah jadi pengawet ya. Sama minyak kelapa. Oke. Apa sih keunggulan dari bahan-bahan yang kita buat secara alami ya dari bahan-bahan yang mungkin komersial yang biasa kita gunakan yang pilihan. Nah, yang tadi itu kan kita berarti dapat tahu ya apa aja bahan-bahan yang kita serap Mm-mm. atau yang kulit serap nih. Terus ada apa Mm-mm. lagi banyak? eh yang kedua itu satu ya. Tadi memang manfaatnya adalah kita memakai produk-produk di mana bahan-bahan itu gampang kita dapat dari lingkungan untuk pewarnanya dan untuk jeruk nipisnya, airnya gitu. Dan kita tidak itu untuk dari segi lingkungan lagi semakin jauh produksi satu barang ke jarak jarak dari produksi ke konsumen itu semakin jauh, berarti dia akan menggunakan transportasinya juga banyak. Misalnya produk dari luar negeri masuk ke kita, masuk ke Indonesia, itu kan menggunakan transportasi yang banyak dan lama. Otomatis karbon yang dihasilkan juga banyak. Nah, kalau kita bisa membuat sabun sendiri, itu kita tidak perlu banyak-banyak mengeluarkan karbon emisi yang itu juga menambah global warming gitu loh. Itu juga sih. Mikirnya kadon lah gitu. Aku mikirnya memang mikir. Jadi saya juga akhirnya kalau makan itu sedikit memilih. Ini produknya impor enggak? Saya justru menghindari produk-produk impor. Lebih ke produk lokal. Nah, dari itu juga kita lebih banyak berinteraksi dengan orang lokal. Kita lebih banyak mengenal produk lokal karena notabene Tuhan itu memberikan segala sesuatu itu di sekitar kita dan itu pas untuk kita. Itu loh. Dari segi makanan, dari segi nutrisi, dari segi obat-obatan, semuanya itu kalau kita mau belajar itu sudah ada di lingkungan kita. Itu nggak terlalu jauh-jauh. Gitu Mbak. Ya, Oke. gitu ya Mbak Sudi ya. Aku tuh orang Jogja, jadi kalau mau manggil Neng itu kok udah lidahku otomatis bilang Mbak ya, sorry. Gak apa-apa Neng pilihan. Panggil Mbak aja gak apa-apa. Karena udah kebiasaan manggil Mbak gitu loh. Oke, gak apa-apa kok. Ya, ya jadi apa namanya? Itu juga kayak memanfaatkan apa sumber daya alam atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi kita ya nggak perlu yang jauh-jauh gitu ya Neng ya. Kalau kita bisa bikin sendiri, apa nggak perlu yang jauh-jauh harus beli yang jauh gitu ya. Itu pasti jadi Iya, apa banyak juga sih betul. murah, murah juga sih. Betul. Harga berapa jadi berapa gitu kan, murah juga. Heeh. Jadi segi murah, segi kita tahu apa yang kita pakai dan kita manfaatkan, dari kita juga tahu bagaimana memanfaatkan lingkungan, ya semuanya masuk sih. Oke, keren banget ya. Ini mungkin kalau dari teman-teman mau coba-coba nih ya, bahan-bahan itu kan juga gampang nih ya. Apa kita jumpai mungkin ya ada di sekitar kita nih, ini bisa banget teman-teman coba. Atau mungkin punya apa, punya kesibukan ya, atau mungkin apa namanya waktu-waktunya itu sedikit, nggak sempat bikin-bikin, teman-teman juga bisa banget nanti ordernya itu
Neng Filiana pastinya ya. Tadi ada dari nomor terakhir yang jelas. Teman-teman bisa langsung ke Instagramnya aja, bisa di Rumijo ya, terus tadi di Filiana, terus juga dari Filiana underscore Dewi juga bisa ya nih. Biasanya kalau untuk pemesanannya itu bisa di Instagram juga ya nih. Hmm, langsung aja. Jadi dari eh, kalau memang kurang jelas atau memang mau belajar bareng lagi, aku kayak gini. Misalnya teman-teman di sini itu eksperimen sesuatu yang lain dan itu bisa disaringkan, aku akan sangat senang untuk bisa tahu dan belajar bareng dengan itu. Misalnya, wah aku campuri dengan ini atau kok ini begini ya, kok ini begitu ya. Misalnya, ternyata memakai pewarna ini ditambah ini, kok jadi warnanya ini gitu juga. Seneng sih kalau semakin banyak teman-teman mencoba, semakin banyak eksperimen, akan semakin kaya pengetahuan kita dan itu asik banget gitu. Filiana ya. Ya, Apa yang sudah mungkin dari teman-teman lakukan, coba ya, dan yang belum itu kan jadi bisa bertukar pengalaman, bertukar ilmu juga. betul. Ya. Oke. Kalau Dan biasanya pasti dari oh, pasti seneng oh loh iya, kalau kita bisa bertukar pengalaman gitu. betul sih. Jadi punya ilmu baru gitu ya, Neng ya? Iyalah. Walaupun walaupun gini, semisal aku memakai Texaponya 1 kilo terus airku 3 kilo, ternyata bisa juga loh, gitu kan? Gak apa-apa gitu loh. Heeh. Terus saja bereksperimen, terus saja mencoba gitu. Karena pasti kita akan belajar terus gitu. Dari situ. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi. Maaf, ini di sini agak sedikit rame karena ada pasar yang lewat, iklan, ada iklan lewat. Ini saya sedang di daerah UGM, saya sedang di salah satu kantor namanya CWTS, Hmm. tapi saya lebih ke PSPD, itu adalah Pusat Studi Perdagangan Dunia. Oh, Saya oke. sedang di sini, tadi ngajar juga di sini, terus karena rumah saya cukup jauh, jadi saya sekalian di sini. Gitu. Jadi Oke. di dalam komplek UGM. Keren banget ternyata instruktur yoga juga ini ya. Ini latihan bersama kok, bukan instruktur. Kita latihan bersama. Ini Yoga dasar gitu. uh-uh. Baru ini ya, apa namanya? Terbongkar. Baru terbongkar. Ini makanya Kemudian tadi ada teman-teman yang lewat uh-uh. mahasiswa yang tadi juga bareng Oke. gitu. Oke. Nah, berarti kalau di Rumijo itu biasanya itu ada workshop gitu gak, Deng? Tadi kan Ada. mm, Jadi di Rumijo ada workshop, baik yang datang ke Rumijo atau Rumijo yang dipanggil. Misal teman-teman punya komunitas, oke kita bisa memanggil Rumijo ke sana. Jadi di Rumijo itu kegiatannya karena COVID bertambah lagi kayak kami ada workshop meditasi biasanya di setiap bulan purnama, tapi kalau enggak juga bisa bagaimana self love, self healing, terus uh, ada sesi pendampingan seperti itu, terus ada yoga dasar juga ada. Tuh. Tambah di situ sih selain workshop bikin lilin, bikin mm. sabun, kaldu tempe, ada di sini juga lagi mulai membuat patty tempe. Jadi nanti bisa jadi burger tempe. Oh, oke.
Karena tempe itu kan makanan Indonesia ya. Betul. Dan orang berpikir tempe yang sudah busuk tidak kepakai lagi. Ternyata Mm. bisa dijadikan kaldu. Begitu. Oke, ya. Barangkali dari teman-teman di sini mungkin yang ada di Jogja ataupun yang ada di Bali tertarik nih ya dengan workshopnya atau mungkin penasaran ya sama kegiatan yang ada di Rumijo, teman-teman bisa nih konsultasi dulu sama Neng Filiana, terus nanti kayak mungkin dari bagaimana cara mengikuti workshopnya dan sebagainya, teman-teman bisa langsung tanyakan ke Neng Filiana atau mungkin kalau misal langsung order gitu ya, nanti tertarik nih dengan salah satu produk buatan dari Rumijo ya, teman-teman bisa langsung pilih aja produk-produknya ya. Jangan lupa buat kunjungin Instagramnya. Terus kalau dari nomornya tadi belum tercatat, besok kita share lagi ya di Telegram, oke? Dan ternyata Iya. waktunya 4 menit lagi ini nggak terasa banget ya. Wow. Bicara ke sana kemari ya, sharing sana kemari akhirnya sudah di sesi penutup. Sudah sampai ke penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup, ini kita ada pertanyaan nih buat Neng Filiana. Apa sih makna kesehatan sendiri buat Neng Filiana? Kok berat ya? Enggak. Sebenarnya dipikir berat ya enggak, dipikir ringan juga berat. Apa sih manfaat kesehatan buat aku? Saat kita mencintai diri sendiri, saat kita menghargai diri sendiri, saat kita mensyukuri apa yang kita punya, kita pasti akan menjaga kesehatan. Karena kita mencintai Tuhan yang menciptakan kita mencintai bumi yang notabene adalah ibu kita. Itu. Jadi kesehatan itu penting untuk kita jaga. Itu salah satu dari apa ya atraksi atau action kita terhadap apa yang kita cintai. Begitu, Mbak Sudi. Oke, luar biasa banget ya. Oke, dan ternyata kita sudah di penghujung acara teman-teman ya. Tadi lagi teman-teman jangan lupa buat follow, buat kunjungin Instagramnya Rumijo ya. Terus ada dari Neng Filiana juga ada ya, @filiana_dewi. Terus ada dari Filiana Staff juga. Atau kalau mau yang ke Rumijonya juga bisa ya, @rumijo. Iya, Rumah Kasih Jogja. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Filiana ya yang sudah sama-sama. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima banyak. kasih untuk energi baiknya. Terima kasih Baik. untuk rasa bahagianya sore ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, ya buat teman-teman juga jangan lupa kita masih ada sesi satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Jangan lupa buat join lagi. Tadi ada satu pertanyaan dan udah kita keep juga. Besok akan dijawab saat di Telegram ya. Dan buat teman-teman ya, yang cari produk-produk pecah belah yang aman, terpercaya ya, berkualitas. Jangan lupa buat kunjungin, buat ikutin ya marketplace kita yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Koryoso, TikTok Shop juga. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh. Silakan kunjungi di www.soybiantik.shop ya. Dan jangan lupa buat selalu ikutin live streaming kita ya yang ada di Shopee dan juga di TikTok dan teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan bonus mangkuk saus cantik dari Subiantik ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat Neng Filiana, buat teman-teman semua di sini yang sudah join, yang sudah bergabung kami juga ucapkan makasih banyak. Dan terima kasih untuk waktunya semuanya. Kita pamit ya. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Selamat malam.